Sahabat muslim, jika dimaknai dari segi spiritual, sebenarnya ulang tahun merupakan pertanda berkurangnya umur kita dan hendaknya menjadi pengingat kita akan kematian. Di dalam kacamata Islam, merayakan ulang tahun merupakan hal yang dilarang karena ritual meniup lilin memiliki makna sesembahan pada dewa api. Adapun sejarah ulang tahun bermula dari era Mesir kuno yang bertujuan merayakan hari kelahiran sang raja yang dinyatakan sebagai kelahiran dewa yang harus dirayakan rakyatnya sebagai hari besar. Lalu tradisi ini pun dibawa dan dikembangkan bangsa Yunani, namun ditambah dengan adanya ornamen lilin sebagai bentuk peringatan. Maka atas hal tersebut, para ulama bersepakat melarang umat Islam merayakan ulang tahun karena dikhawatirkan akan menjerumuskan seseorang ke dalam tasyabuh terhadap orang kafir. Adapun hadis terkait hal tersebut ialah sebagai berikut. Orang yang meniru suatu kaum, ia seolah adalah bagian dari kaum tersebut. Namun menurut Buya Yahya, memperingati hari ulang tahun bukanlah perbuatan dosa selama diniatkan sebagai peringatan akan bertambahnya usia dan sebagai bentuk syukuran atas nikmat sehat yang Allah berikan selama setahun ke belakang. Sedangkan bagi anak, hal tersebut dianggap sebagai penanda bahwa sang anak telah bertambah dewasa. Adapun simbolik memotong bolu ulang tahun dan juga ornamen lilin, menurut Buya Yahya tidak perlu ada. Maka hal tersebut dapat digantikan dengan membagikan roti atau bolu yang sudah dalam bentuk satuan tanpa perlu memotong. Adapun dalilnya sebagai berikut. Rasulullah SAW ditanya, "Amal apa yang paling utama?" Beliau bersabda, "Hendaknya kamu membahagiakan saudaramu yang mukmin, melunasi hutangnya atau memberinya sepotong roti." Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang sangat related dalam keseharian kita. Kita bisa lihat di sekitar kita atau mungkin juga di dalam keluarga kita ya. Apa itu? Merayakan hari ulang tahun. Bagaimana sih pandangannya? Nah, ini ya, ada dua pendapat. Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau yang kontra sudah jelas, ketika ditegaskan tidak ada contohnya Rasulullah SAW berserta para sahabat yang kemudian merayakan itu semuanya, ya, tidak pernah terlihat, ya. Nah, tetapi kalau kita lihat apa dalil yang pro ya terhadap itu semuanya, ada satu hal, ya, apalagi ini bukan dalam kaitannya ibadah, ya, dalam kaitan muamalah misalnya. Kita itu kalau kita lihat al-aslu fi syai'in libah illa ala dalilut bitahrimihi. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu pada dasarnya mubah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, kan itu, ya. Coba kita lihat. Ada satu hal yang menarik adalah ketika Rasulullah SAW beliau itu melakukan yang namanya puasa Senin Kamis. Ya, dengan dasar apa ketika ditanya kenapa engkau melakukan puasa seperti itu? Karena pada hari itu, pada hari Senin itu Rasulullah SAW itu dilahirkan dan Rasulullah SAW itu juga diutus menjadi Rasul, menjadi Nabi. Nah, bukankah kemudian Rasulullah memperingatinya dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Bentuknya apa? Saum atau berpuasa. Jadi ingat, innamal amalu binniyat. Kembali kita kepada niatnya. Ketika kita kemudian niatnya untuk bersyukur, kita kemudian niatnya untuk bagaimana mengingat kembali apa-apa, bermuhasabah terhadap apa-apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan ini dan meningkatkan segala sesuatu yang baik, kemudian menjauhkan dari kita segala sesuatu yang buruk, insya Allah ini juga menjadi suatu kebaikan untuk kita. Nah, karenanya jangan cepat-cepat dulu menghukuminya, tapi pandang dulu dari berbagai sudut dan silahkan antum mau pilih yang mana, yang pro atau yang kontra. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.